Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung masuk kepada pembelajaran ya. Semangat belajar di masa pandemi ini walaupun belajar di rumah. Kita bahas yang pertama yaitu hari ini tema 6. Tema 6 tentang apa? Cita-citaku. Subtema 1, pembelajaran 1. Yang akan kita bahas hari ini boleh sambil lihat LKS-nya. Di LKS ini LKS tema 6 halaman pertama dibuka. Materinya sama tentang puisi, bahasa Indonesia. Ada sebuah penggalan puisi yang berjudul Cita-Cita, karya dari Yuliana. Selamat pagi dunia, sambut mentari dengan senyumanmu. Wujudkan cita-cita untuk masa depan. Terus berjalan walau penuh rintangan. Aku yakin akan ada kebahagiaan menanti di sana. Jangan ada kata menyerah, teruslah mencoba. Nah, ini adalah contoh penggalan dari sebuah puisi yang berjudul Cita-Cita. Sementara puisi itu apa toh? Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang penuh makna. Ini adalah pengertian dari puisi. Nah, nanti akan ada rima, akan dibahas di materi selanjutnya. Yang akan dibahas di materi awal ini, kita akan membahas tentang struktur dari puisi. Kita lihat struktur dari puisi itu apa toh? Kita lihat ini, selamat pagi dunia. Ini masuk dari baris puisi atau baris pertama. Baris kedua bisa dibaca sendiri ya. Ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, dan yang terakhir baris ketujuh. Ya. Kumpulan dari beberapa baris ini itu dinamakan dengan bait puisi. Jadi dalam satu bait puisi itu terdiri dari beberapa baris. Ini termasuk sebuah puisi. Lanjut ke materi IPA. Memahami siklus hidup makhluk hidup. Kita lihat. Di sini ada pertumbuhan dari kambing. Mulai dari kambing anak-anak atau kecil, kambing muda, kemudian kambing dewasa. Perhatikan perbedaan yang ini. Nah, gambar kedua ini adalah kupu-kupu, mulai dari telur, ulat atau larva, pupa, kemudian kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa. Adakah perbedaannya? Diamati ya antara kambing dan kupu-kupu ini. Nah, dari kecil, muda, kemudian menjadi dewasa, inilah yang dinamakan dengan siklus hidup atau daur hidup. Dari telur, lava, pupa menjadi kupu-kupu, ini juga dinamakan siklus hidup atau daur hidup. Nah, sementara siklus hidup atau daur hidup itu dibagi menjadi dua. Satu, daur hidup tanpa metamorfosis. Maksudnya apa? Yaitu hanya mengalami perubahan ukuran, ya, menjadi tinggi, besar, tapi tidak mengalami perubahan bentuknya tetap. Itu yang dinamakan daur hidup tanpa metamorfosis. Contohnya kambing ini hanya mengalami perubahan ukuran, bentuknya tetap. Yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Ini contohnya dari kupu-kupu ini, dari telur, ulat, pupa, kupu-kupu. Ini kan mengalami perubahan bentuk. Nah, itu perbedaan dari daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Kalau daur hidup dengan metamorfosis mengalami perubahan bentuk. Kalau daur hidup tanpa metamorfosis mengalami perubahan ukuran. Kalau yang dengan metamorfosis hanya perubahan bentuk. Daur hidup dengan metamorfosis dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
sempurna. Akan kita bahas materi yang akan slide selanjutnya. Daur hidup tanpa metamorfosis. Contohnya tadi ya, yaitu daur hidup yang tidak disertai dengan perubahan bentuk. Nah, hanya perubahan ukurannya saja dari kecil menjadi besar. Contohnya kambing, kucing, ayam, sapi, dan lain sebagainya. Ini ya, perhatikan gambar ini ya. Nah, biasanya daur hidup tanpa metamorfosis ini itu terjadi pada hewan mamalia atau hewan menyusui, atau istilahnya dia hewan yang melahirkan. Itu rata-rata daur hidup tanpa metamorfosis, atau hanya mengalami perubahan ukurannya saja, tidak mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, ada kucing, contohnya ini ya. Kucing mengalami perubahan ukuran. Bentuknya tetap sama, kucing, ya toh. Ini bentuknya juga sama, kambing. Nah, yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis itu apa? Metamorfosis perubahan bentuk dalam tahap perkembangan hewan, mengalami perubahan. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Metamorfosis sempurna, mengalami pertumbuhan yang berbeda dari lahir sampai dewasa. Bentuknya berbeda dari lahir sampai dewasa. Contohnya kupu-kupu, katak, nyamuk, dan sebagainya. Nanti bisa dikembangkan, dicari di Google sendiri. Gambarnya seperti ini. Dimulai dari telur, ulat, pupa, kupu-kupu. Ini kan bentuknya berbeda dari lahir, dari telur sampai dia menjadi dewasa. Bentuknya berbeda. Telur, ulat atau larva, pupa, kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, yaitu mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu berbeda dari lahir sampai dewasa. Kalau yang ini tadi dari lahir sampai dewasa, dia bentuknya berbeda. Kalau yang ini metamorfosis tidak sempurna, bentuknya tidak berbeda, tidak terlalu berbeda. Contohnya kecoa, belalang, capung, dan sebagainya. Nih, telur, nimfa, kecoa dewasa. Perbedaannya tidak terlalu signifikan atau terlihat ya. Perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna itu apa? Yaitu dari ini. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu tidak ada proses ulat atau larva, ini tidak ada. Dan juga pupa, ini tidak ada ya. Coba di sini, kan tidak ada toh larva atau pupa dari proses metamorfosis tidak sempurna ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA. Yuk kita langsung ke latihan soal. Ini nanti dikerjakan di buku tulis, di Japri, dikirim ke WA wali kelas masing-masing. Ya, cukup sekian pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.